Halo semuanya, apa kabarnya? Halo, Apa Agung. kabarnya Alicia, Brizel? Baik, Pak. Baik, puji Tuhan baik. Anak-anak yang di rumah juga bagaimana kabarnya? Harus baik Tentunya ya, baik ya. harus baik, harus sehat. Harus baik, harus sehat Iya, semua. betul sekali Bu. Hari ini Bu Sisil, kita rekaman kali ini ditemani oleh Alicia dan Brizel. Iya. Hmm. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kembali. Anak-anak, sebelum kita memulai renungan, anak-anak disiapkan dulu hati dan pikirannya, duduknya rapi terlebih dahulu, supaya bisa memaknai renungan pada hari ini, bukan hanya cuma mendengarkan saja. Seperti itu, anak-anak. Yang meresapi ya Pak Nah, Agung. iya betul sekali, Ibu. Nah, sebelum kita akan mendengarkan renungan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa pada pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Alicia. Pada Alicia, dipersilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan terima kasih atas hari yang baru. Engkau selalu menjaga kami dan berkatmu selalu berlimpah untuk kami semua. Untuk itu kami selalu mengucap syukur padamu atas semua kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar kami merasakan ke dalam hati kami dan semakin hari kami semakin baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Alicia sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Iya. Nah, yang selanjutnya Bu Sisil, kita akan mendengarkan renungan anak-anak yang di rumah. Bu Sisil sekarang yang akan membacakan Injilnya siapa Bu Sisil? Siapa ya? Kayaknya Brizel deh. Brizel suaranya bagus tuh. Ya, kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Brizel. Ya, silakan Brizel. Baik, Bu. Bacaan Injil Matius 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau, Simon Petrus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Dan aku pun berkata
kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga, dan apa yang di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Terpujilah Iya, terima kasih Brizel ya sudah sama-sama, Bu. membacakan firman Tuhan pagi ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat diresapi. Brizel tadi kan sudah membacakan firman Tuhan. Nah, Ibu mau bertanya sekarang, ya barangkali ada yang ingat ya, atau adik-adik anak-anak Bapak yang di rumah barangkali ada yang tahu. Kalau hari ini tuh menurut kalender liturgi Gereja Katolik itu memperingati hari apa ya? Brizel apakah tahu? Memperingati Santo Petrus. Iya, betul sekali Brizel. Hari ini ya seluruh umat Katolik ya, di sedunia ya, hari ini merupakan hari peringatan Santo Petrus. Mungkin kita mengenal ya Santo Petrus itu siapa. Santo Petrus adalah salah satu murid Yesus ya yang dikatakan sebagai pintu kerajaan surga atau kunci surga ya, karena Tuhan Yesus meminta Petrus untuk mendirikan gereja ya, gerejanya di atas batu karang. Nah, batu karang yang dimaksud batu karang adalah Petrus karena sangat teguh karena kekuatannya. Nah, betul sekali tadi ya Brizel menjawabnya tepat sekali. Nah, kemudian dalam memperingati Santo Petrus itu mungkin Pak Agung itu punya cerita atau mungkin ada pesan-pesan dari Pak Agung hari ini tentang Santo Petrus ya Pak Agung ya. Ada Iya, Pak Agung? Bu Sisi ya. Nah, Iya. anak-anak, Santo Petrus itu adalah salah seorang nelayan dan merupakan murid Yesus. Tadi kata Bu Sisi merupakan murid Yesus yang pertama dipanggil Yesus. Nah, anak-anak, Petrus pernah menyangkal Yesus. Tetapi Petrus itu orang yang sangat teguh pendiriannya dan sangat percaya kepada Petrus sehingga dan sangat percaya kepada Petrus. Petrus adalah paus pertama. Begitu anak-anak. Seperti itu Bu Sisi. Betul sekali ya anak-anak ya, barangkali anak lupa atau belum tahu bahwa Petrus itu adalah paus pertama ya, paus pertama yang ditunjuk oleh Yesus ya, oleh Yesus sendiri karena Yesus bertanya ya. Nah, bahwa dari bacaan tadi juga jelas ya bahwa ketika Yesus bertanya siapakah anak manusia itu, kemudian beberapa murid itu ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada juga yang menjawab Nabi Elia, ada yang menjawab Yeremia. Tetapi Petrus sendiri itu mempunyai jawaban yang lain daripada murid-murid yang lain. Petrus menjawab ketika ditanya, siapakah aku ini? Kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu dengan begitu aja Tuhan Yesus sudah tahu, sudah percaya, oh muridku yang satu ini adalah murid yang betul-betul percaya bahwa aku adalah anak Allah yang hidup. Nah, dan begitu Yesus sangat percaya. Karena itu
sangat pantas menjadi apa, Alicia? Pantas menjadi pemimpin, Bu. Yes, keren Alicia, betul sekali. Iya, Petrus itu sangat pantas menjadi pemimpin ya, pemimpin umat Katolik sedunia, umat Kristen ya. Kemudian coba Brizel, mengapa Santo Petrus pantas menjadi seorang pemimpin ya, Brizel? Karena Santo Petrus orang yang patuh kepada Yesus, rendah hati. Iya, betul sekali. Seorang pemimpin pasti rendah hati dan itu adalah dimiliki oleh Petrus. Ya, dimiliki oleh Santo Petrus, rendah hati, rela melayani, rela berkorban untuk sesama. Nah, Santo Petrus tadi dikatakan Pak Agung adalah salah satu murid Yesus yang pertama dan sangat sayang kepada Yesus dan sangat taat juga kepada Yesus. Yang pastinya seorang murid Yesus harus siap melayani orang lain. Betul nggak Pak Agung? Betul sekali, Bu. Seorang pemimpin anak-anak itu harus siap melayani pengikutnya, bukan untuk minta dilayani. Iya. Iya, ingat ya, untuk melayani bukan dilayani itu ya. Seorang pemimpin harus siap seperti begitu. Kelak anak-anak kalau jadi pemimpin harus siap begitu. Jangan maunya dihormati, ya dilayani, minta diladeni itu ini, tetapi siap melayani siapapun yang membutuhkan ya, bawahannya ya melayani bawahannya. Baik Pak Agung, Brizel, Alicia, teman-temannya di rumah juga sedang mendengarkan renungan hari ini, kita bisa meneladani Santo Petrus, seorang murid Yesus yang sekaligus paus pertama ya, yang mengajak kita untuk betul-betul percaya kepada Yesus. Dan Petrus itu begitu cintanya kepada Yesus, begitu sayangnya kepada Yesus. Petrus mengakui bahwa Yesus itu betul-betul anak Allah, ya betul-betul anak Allah, ya makanya Yesus percaya. Dan Santo Petrus sendiri ketika menjadi paus ya, paus pertama itu karena pada waktu itu masih ada dalam penjajahan Kaisar Nero ya di Roma itu. Nah, Santo Petrus juga wafatnya tuh dengan cara martir seperti Yesus, tetapi beda dari yang lain. Nah, ketika wafatnya, kalau zaman dulu kan disalib ya. Yesus waktu itu juga disalib, tetapi dengan kepalanya di atas. Tetapi ketika Petrus disalib, ya, Petrus dihukum mati dengan disalib juga, tetapi permintaannya kepalanya di bawah. Disalib, coba bayangkan. Disalib dengan kepala di bawah. Nah, itu. Mengapa seperti itu? Mengapa? Ada yang tahu? Iya, pasti ada yang udah tahu ya. Nah, Ibu Sisil beritahu. Nah, ya, bahwa Petrus itu dihukum dengan cara disalib, tetapi kepalanya di bawah itu karena merasa tidak layak, merasa tidak pantas mati seperti Yesus yang disalib dengan kepala di atas. Itu anak-anak. Nah, sebegitunya kerendahan hati dan sangat menghormati Yesus dari seorang pribadi Santo Petrus ya. Maka kita juga sebagai pengikut Yesus kita harus betul-betul menghormati Yesus ya, dan kita juga menghormati Petrus sendiri. Begitu ya teman-teman semua. Mari dengan renungan ini, renungan yang kita dengarkan tadi dengan sedikit cerita singkat ya tentang Santo Petrus, kita teladani pribadi Santo Petrus untuk selalu iman kepada Tuhan, mau melayani sesama dan selalu rendah hati kepada sesama tanpa embel-embel ya. Begitu ya Pak Agung. Ya betul Bu, seperti itu. Nah,
Iya. Nah, anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada Brizel, kepada Alicia, dan juga Bu Sisil yang sudah bertugas pada renungan pagi hari ini. Dan juga teman-teman semua yang ada di rumah, sekian renungan pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan kita akan Amin, amin Pak tutup Bu. dengan doa. Sehat-sehat. Untuk Yang sedang doa, sakit disembuhkan ya Pak Bung iya, ya. amin Bu. Terima kasih banyak. Nah, untuk doa kita akan dipimpin oleh Brizel untuk doa penutup. Silakan Brizel. Teman-teman, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra Dan dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti renungan kali ini. Semoga iman kami semakin dikuatkan, semangat kami untuk melayani selalu dihidupkan, dan apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan kerendahan hati, sehingga semakin hari kami semakin menjadi anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya, Brizel, Iya, Alicia. Pak Agung. Alicia, Brizel. Sama Pak Bu. Iya, sehat-sehat ya semuanya ya. Iya Bu. Oke.